Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Sahih Muslim, dan tadi masih dalam bab Fadlul Ghazwi fil Bahri, keutamaan berperang di lautan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala qala haddatsana Muhammad ibn Rumah ibn Muhajir wa Yahya ibn Yahya qala akhbarana al-Laits an Yahya ibn Sa'id an ibn Habban wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an khalatihi Ummi Haram binti Milhan annaha qalat nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman qariban minni. Dari Ummu Haram, bibi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah tidur di suatu hari dekat denganku. Tsumma istayqadha wa yatabassam. Lalu beliau bangun dalam keadaan tersenyum. Qalat, faqultu, lalu aku katakan, ya Rasulullah, ma adhakak, kenapa engkau tersenyum, tertawa? Nasun min ummati uridu alayya, ada sekelompok manusia mereka dinampakkan kepadaku. Dari sini menunjukkan bahwasanya mimpi al-anbiya itu hak. Mimpi para nabi itu benar dan akan terjadi. Dan tidak bisa dengan ahadits tersebut seorang selain dari para nabi membangun perbuatannya di atas mimpi. Ada yang senantiasa mentakwil lalu membangun suatu ucapan ataupun perbuatannya di atas mimpi, seperti keadaan orang-orang sufi. Berbeda dengan mimpi anbiya. Mimpi anbiya itu hak dan tidak disamakan dan tidak bisa disamakan selain dari para nabi, na'am, dengan mimpi para nabi. Mimpi al-anbiya itu hak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, nasun min ummati uridu alayya, dinampakkan kepadaku kelompok umatku. Yarkabuna dhahra hadzal bahril ahdar, mereka na'am mengarungi punggung lautan ini. Tsumma dzakara nahwa hadits Hammad ibn Zaid. Kemudian beliau melanjutkan riwayat yang telah disebutkan dalam riwayat Hammad ibn Zaid. Wa qala rahimahullahu ta'ala qala haddatsani Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa ibn Hujr. Qalu haddatsana Ismail wa huwa ibn Ja'far an Abdullah ibn Abdurrahman annahu sami'a Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnata Milhan fa huwa Ummu Haram khalat Anas fa wada'a rasahu indaha wa saqal hadits bi ma'na hadits Ishaq ibn Abi Talha wa Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Masya Allah. Selesai kita dari riwayat hadis yang menunjukkan tentang na'am keutamaan berperang di lautan, dan dari sini pun na'am ketika adanya jihad syar'i harus mengarungi lautan, wajib untuk melakukan jihad. Naam. Dan pertolongan kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala bab fadlur ribat fi sabilillah. Bab keutamaan ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ribat melakukan penjagaan di perbatasan antara kufar dan muslimin. Ribat fi sabilillah. Dan pahalanya sangat agung. Lebih-lebih jika seseorang berjihad fi sabilillah. Terjun di dalam peperangan. Ribat. Pahalanya sangat besar. Lebih-lebih jika turun langsung berkecamuk dengan orang-orang kafir. Dan ini adanya apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa, muhafadzah 'ala ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang-orang kafir masuk ke dalam perkampungan kaum muslimin. Tapi dengan adanya ribat, perjagaan di pembatasan di antara orang kafir dan kampung orang muslim, maka akan terjaga kampung kaum muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ibn Bahran ad-Darimi, Imam. Qala haddatsana Abul Walid at-Tayalisi wa huwa Hisham ibn Abdul Malik thiqatun sabt. Abul Walid at-Tayalisi ismu Hisham ibn Abdul Malik. Beliau seorang thiqatun sabt. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Laits wa huwa ibnu Sa'ad, yakni ibnu Sa'ad. An Ayyub ibni Musa an Makhul fa huwa Sami. Makhul asy-Syami. An Surahbil ibni Samad fa huwa Syami ayda. Thiqatun. An Salman fa huwa al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabiyun jalil. Salman al-Farisi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamihi. Subhanallah. Keutamaan ribat fi sabilillah. Ribatu yaumin wa laila, melakukan penjagaan ribat di perbatasan antara orang kafir dan orang muslim. Yaumin wa laila, sehari semalam melakukan penjagaan, sehari semalam melakukan ribat, sehari semalam. Khairun, itu lebih baik daripada berpuasa sebulan penuh dan melakukan qiyamul lail di hari dia berpuasa. Lebih baik daripada apa? Berpuasa sebulan penuh dan bangun malam sebulan. Subhanallah. Ini mah keutamaan orang yang melakukan riba. Dan jika sampai kemudian meninggal, terbunuh ataupun meninggal ketika dalam keadaan riba, jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Maka akan tetap mengalir pahala amalan yang dia lakukan ketika hidupnya. Subhanallah. Walaupun dia sudah meninggal, amalannya, pahalanya tetap mengalir. Di hari dia, Pak, di mana dia melakukan ketika tidak melakukan riba. Wa ujriya alaihi rizquh, dan tetap pula mengalir rezekinya. Masya Allah. Wa aminal fattan, dan dia aman dari berbagai macam fitnah. Wa aminal fattan, dan dia apa? Aman dari fitnah. Fitnatul kubur. Seperti syuhada yang meninggal
di ma'rakah. Selain dari aman dari fitnatul kubur, pahalanya tetap terus mengalir. Dan ini misdak dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Rabb mereka, mereka pun diberikan rezeki. Subhanallah. Fadlun azim, keutamaan yang sangat agung yang didapatkan oleh seorang murabit fi sabilillah, dan ini tetap masuk ke dalamnya ikhlasulillahi subhanahu wa ta'ala, melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul jihadun syar'i, melakukan ribat, na'am, di perbatasan antara kufar, na'am, wal muslimun. Ribatu yaumin wa lailah khairum min siyamid dahr. Dan berpuasa sebulan penuh dengan ditambah 6 hari min Syawal, apa? Kasiyamid dahr. Nah, ini cuma sehari semalam, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa sebulan dan melakukan qiyam sebulan. Subhanallah. Bagaimana kalau seandainya melakukan ribat ayyaman walayali, beberapa hari, beberapa malam, sebulan ataupun 2 bulan. Ajruhu a'zam, pahalanya lebih agung dan lebih besar. Ni'matun 'azimah. Walaupun banyaknya rintangan, ancaman, baik dari musuh ataupun dari na'am, cuaca, tetapi pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Dan dari hadis ini pun adanya faedah penjagaan termasuk muhim. Penjagaan itu termasuk penting. Lebih-lebih jika tersebarnya musuh di antara kalangan kaum muslimin yang ingin membunuh kaum muslimin dengan berbagai macam fitnah, maka diperbolehkan untuk melakukan ribat, penjagaan, baik di perkampungan ataupun na'am di suatu tempat pondok, jika memang dibutuhkan untuk adanya ribat agar terjaganya dari kemudaratan, amrun muhim, perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Lihat al-hadis. Ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Fitnatul kubur itu seperti apa? Rafi'. Beda antara fitnatul kubur dengan azabul qabri. Aman dari fitnatul kubur. Fitnatul kubur seperti apa? 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 Ayo, pertanyaan dari malak. Ya, man rabbuk, wa man dinuk, wa man nabiyyuk. Ini termasuk fitnatul kubur. Berbeda dengan adzabul qabr. Nah, yang selamat dari fitnatul qabr salah satunya adalah asyuhada. Mereka tidak lagi mendapatkan fitnah itu.
terbebaskan dari fitnatul qubur. Qala rahimahullahu ta'ala qala haddatsani Abu Tahir wa huwa Ahmad ibn Amr ibn Syarah qala akhbarana Ibnu Wahab wa huwa Abdullah ibn Wahab an Abdurrahman ibn Syuraih an Abdul Karim ibn Harith an Abi Ubaidah ibn Uqbah an Syurahbil ibn Samit an Salman al-Khair wa Salman al-Farisi Salman al-Khair yang mencari hidayah. Nih, dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari Nabi alaihissalatu wassalam dan tanda-tandanya dengan berbagai macam rintangan. Fasabara, beliau sabar dan mendapatkan hasilnya. Dan ceritanya masyhur, dan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi kita. Man yasduq yasduqillah. Siapa yang jujur karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membenarkan perbuatan dia. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari al-haq, kebenaran. Begitu juga jika seseorang mengerti mengetahui al-haq, lalu jujur dalam memegangnya dengan mengamalkan dan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada dia di hidupnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'na hadits Laits an Ayyub ibni Musa. Nah, insyaallah taala yang dihafal hadis Salman radhiyallahu anhu. Hadisun azim. Ribatu yawmin wa laylatin khairum min siyami ad-dahr, min siyami syahr wa qiyamihi, wa in mata jara alaihi amalahu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa amina fattan. Masya Allah. Naam. Insyaallah kita cukup di sini. Kita lanjutkan tentang bayanus syuhada pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita dan hendaknya ditanamkan ke dalam jiwa kita sehingga kita adanya ribat fi sabilillah. Naam. Kita tanamkan, kita amalkan hadis yang telah kita hafal dan telah kita pelajari. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.